Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Madrasah Sanawiyah atau Sederajat bab 2 tentang kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Ilmuwan pertama yang akan kita bahas adalah ilmuwan-ilmuwan di bidang kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah Ali At-Tabari, Al-Razi, dan Ibnu Sina. Ilmuwan pertama yang akan kita bahas adalah Ali Ibnu Rabbani At-Tabari, dokter masyhur abad klasik. Lahir pada tahun 838 Masehi. Pada awalnya, Ali Ibnu At-Tabari ini adalah seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligraf yang hebat. Dan dari ayahnya, Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat tahun 870 Masehi. Di antara karya-karyanya adalah Firdaus Al-Hikmah, Din Ad-Daulah, dan Hifdzus Sihah. Yang kedua ada Ar-Razi, penemu penyakit cacar, air, dan darah tinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, Tehran, ibu kota Iran. Di Baghdad dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi merupakan penulis paling produktif. Semasa hidupnya, ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antara karya-karyanya adalah ada Al-Hawi atau buku yang komprehensif dan Al-Judari wal Hasbah. Adapun penemuan dari Al-Razi sendiri yang pertama adalah smallpox atau air cacat, air raksa, dan diagnosa hipertensi. Selanjutnya adalah Ibnu Sina. Di barat dikenal dengan nama Avicenna. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekhur Rois atau pemimpin orang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi. Pada usia 21 tahun, beliau sudah mulai menulis buku. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Adapun di antara karya-karyanya adalah Al-Qanun Fitib dan Asy-Syifa. Selanjutnya ada ilmuwan filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, filsuf muslim pertama. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Di barat ia dikenal dengan nama Al-Kindus. Merupakan keturunan asli Arab, maka ia memperoleh gelar filsuf Arab, dan ia memang merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles, yang merupakan filsuf Yunani di dunia timur yang murni keturunan Arab. Kurang lebih ada 361 buah karya ilmiah yang ditulisnya. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istighfa al-Qaul fi, sebuah pengantar lengkap tentang logika. Yang kedua ada Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Bergelar Hujjatul Islam yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat tahun 1111 Masehi. Imam Ghazali berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara karyanya yang termasyhur adalah tentang Tahafutut Falasifah yang artinya kerancuan filsafat dan Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ilmuwan selanjutnya adalah Ibnu Mishkawai. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Mishkawai. Lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat tahun 1030 Masehi. Karya Ibnu Mishkawai diantaranya adalah Tahzibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq, menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Tertib As-Sa'idah, menjelaskan tentang politik dan akhlak. Dan yang ketiga, Jawi dan Khirat, kumpulan syair-syair mutiara dan bijak.
Ilmuwan selanjutnya adalah ilmuwan di bidang kimia, Jabir bin Hayyan, bapak kimia muslim pertama dunia barat menyebutnya dengan Geber. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi dilahirkan di desa Surasan, kemudian menetap di Kufa sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Adapun di antara karya-karyanya adalah Ar-Rahmah, buku cinta, Al-Tajmi, buku tentang konsentrasi, dan Al-Zibak Al-Syarqi, air raksa timur. Ilmuwan selanjutnya adalah ilmuwan di bidang ilmu astronomi, yakni Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi, dilahirkan di Khwarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Ia hidup masa pemerintahan Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya aljabarnya itu disebut dengan Al-Mukhtasar fil Hisab, Al-Jabar wal Muqabalah. Para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Ulama-ulama yang akan kita bahas adalah yang pertama ada ulama hadis atau muhaddisin. Ulama yang paling menonjol di masa Daulah Abbasiyah ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad. Tujuan dari penyeleksian tersebut adalah untuk mengetahui sumber hukum yang benar. Karya-karya dari 6 ulama hadis itu disebut dengan Kutubus Sittah. Yang pertama, ulama yang akan kita bahas adalah Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mukirrah al-Ja'fi bin Badizbah al-Bukhari. Lahir di bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan nama panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun. Ia pergi ke Balkh, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Pada usia 16 tahun, ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia sudah hafal karya Mubarrok dan Waqi' bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya, Syekh Ishaq menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80 rawi disaring menjadi 7.275 hadis. Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri 256 dalam usia 62 tahun. Jenazahnya dikuburkan di Hartang, sebuah desa di Samarkand. Yang kedua ada Imam Muslim. Sebelah kanan ada ilustrasi dari Imam Muslim sendiri. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushaj Al-Hushairi An-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah. Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Ma'wara An-Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang sungai Jihun, Uzbekistan, Asia Tengah. Di usia 10 tahun sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Beliau wafat pada hari Ahad sore, dimakamkan di Nasrabad, salah satu daerah di luar Nisabur, pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah dalam usia 55 tahun. Imam Abu Daud, nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ash bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi As-Sijistani, dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Hadis-hadis yang diperolehnya disaring dan hasil penyaringannya dibukukan dalam kitab As-Sunan. Abu Dawud adalah salah seorang ulama besar yang perilaku soleh dan bijaksana. Abu Dawud meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi. Selanjutnya ada Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi banyak mengarang kitab, di antaranya kitab Al-Illal, kitab Asma' As-Sahabah,
kitab Al-Asma Al-Kuna, dan yang terkenal adalah kitab As-Sunan. Dalam bab hadis hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis hasan. Ia menderita penyakit buta dan wafat di Tirmizi pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 dalam usia 70 tahun. Selanjutnya ada Imam An-Nasa'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman bin Syu'aib bin Ali bin Ibnu Abi Bakar Ibnu Sinan An-Nasa'i. Lahir pada tahun 215 Hijriah. Dikenal dengan nama Nasa'i, dinisbatkan dengan kota Nasa'i, salah satu kota di Khurasan. Imam Nasa'i terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasa'i mengandung lebih sedikit hadis dhaifnya. Yang keenam ada Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi Al-Qazwini, lebih akrab dipanggil dengan Ibnu Majah. Ibnu Majah terkenal kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak pada 209 Hijriah. Sebutan Majah dinisbatkan kepada ayahnya. Ibnu Majah meninggal pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi di tanah kelahirannya Qazwin, Irak. Ulama selanjutnya adalah ulama fikih, fuqaha. Imam Abu Hanifah, ulama ilmu teologi dialektik, pendiri mazhab Hanafi. Nu'man bin Sabit bin Zutta dikenal sebagai Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak 150 Hijriah atau 768 Masehi sebagai pendiri mazhab Hanafi. Ia hidup di masa transisi dua kekuatan besar dalam dunia Islam, yakni dari dinasti Umayyah menuju dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in generasi setelah sahabat Nabi, karena pernah bertemu dengan sahabat Nabi di antaranya bernama Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya. Selanjutnya, Imam Hanafi disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok mulai dari bab kesucian, toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim, dan lainnya. Karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi diantaranya Fikih Akbar, Al-Alim wal Mu'tam, dan Mustad Fikih Akbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, istihsan, ijma', dan uruf. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, Mufti Madinah, pendiri mazhab Maliki. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris Zi Asbah. Dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'ut tabi'in. Imam Malik belajar di Madinah dan menulis kitab Al-Muwatta yang disusun selama 40 tahun dan telah ditunjukkan kepada 70 ahli fikih di kota Madinah. Kitab Al-Muwatta berisi 100.000 hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1.000 orang, dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi Al-Masmudi. Imam Malik menyusun mazhabnya atas 4 dasar rujukan: kitab suci atau Al-Quran, sunnah Rasul atau hadis, ijma' dan qiyas. Pada masanya, Imam Malik paling berpengaruh di seluruh Hijaz, dikenal dengan sebutan Sayyid Fuqaha Al-Hijaz, pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Imam Malik menderita sakit selama 22 hari, kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. Sebagian meriwayatkan Imam Malik wafat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah pada usia 87 tahun. Yang ketiga ada Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Saat usia 9 tahun, seluruh ayat Al-Quran dihafalnya dengan lancar. Bahkan ia sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya antara Makkah dan Madinah. Setahun kemudian, isi kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisi 1.720 hadis pilihan juga dihafal.
Usia 15 tahun telah duduk di kursi mufti kota Mekah, sebuah jabatan prestisius untuk ukuran masa itu. Ketika hampir berumur 20 tahun, pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Di antara karya monumentalnya adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah dan dimakamkan di Mesir. Yang keempat ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Mawarzi. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal jumlahnya lebih dari 280 ulama yang berasal dari berbagai tempat seperti Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman, dan lain-lain. Kitab-kitab karyanya sangat banyak, di antaranya ada Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis, Az-Zuhud, Fadail Ahlil Bait, Jawabatul Quran, Al-Iman, Ar-Rad, Al-Jahmiyah, Al-Ashribah, dan Al-Faraid. Imam Hambali meninggal pada umur 77 tahun hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Dalam proses penguburannya dihadiri oleh 800.000 orang pelayat lelaki dan 60.000 orang pelayat perempuan. Selanjutnya adalah mufassir, para ulama tafsir. Pada masa Daulah Abbasiyah, metode tafsir mengacu pada dua cara. Yang pertama ada cara tradisional atau tafsir bil ma'thur, yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan fatwa para sahabat Nabi, dan yang kedua ada cara rasional atau tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan rasio atau akal. Mufassir pertama adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau At-Tabari. Lahir di daerah Amwal, Tabaristan pada tahun 838 Masehi. At-Tabari banyak menulis kitab berkaitan dengan berbagai bidang ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu sejarah, hadis, hukum, teologi, etika, dan lain-lain. Di antara karyanya yang terkenal ada Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, atau lebih dikenal sebagai Tarikh At-Tabari. Kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915 dan terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan berbagai peristiwa dalam sejarah Arab dan Muslim. Karya lainnya yang juga terkenal berupa tafsir Quran bernama Tafsir Al-Tabari yang sering digunakan sebagai sumber oleh pemikir muslim lainnya seperti Baghawi, As-Suyuti, dan juga Ibnu Katsir. At-Tabari wafat pada hari Senin 27 Syawal 310 Hijriah bertepatan dengan 17 Februari 923 Masehi dalam usia 85 tahun. Yang kedua ada Imam Ibnu Katsir. Nama lengkapnya adalah Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurashi al-Bushrawi. Dilahirkan di Mijdal, sebuah tempat di kota Basrah pada tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi. Adapun di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Quran, Al-Bidayah wan Nihayah, At-Takmili fi Ma'rifatis Siqat wa Du'afa wal Majahil, Jami' al-Masanid, Tabaqat asy-Syafi'iyah, Sirah Nabawiyah. Nah, itu keenam karya-karya tersebut. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir hilang penglihatan di akhir hayatnya dan wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.